السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، para asatidzah, para hujjaj, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan taufik dan hidayah serta sehat wal afiat sehingga Allah mudahkan langkah kita berhadir majlis maulid dan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita bacakan kitab Maulid Al-Barzanji, yang mana semuanya itu tanda kita mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya untuk kita memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bi fadlillah, dengan sebab karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, dengan sebab itu semua, dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka kalianlah bergembira. Yang jadi pertanyaan, rahmat Allah yang paling besar apa? Allah juga menegaskan dalam Al-Quran juga pada surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat untuk alam semesta. Kenapa sebagai rahmat alam semesta? Karena Allah berfirman dalam hadits qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Laulaka, jikalau tidak karena Muhammad, karena Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Laulaka, jikalau tidak karena Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Laulaka, jikalau tidak karena Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqtul aflaq, maka aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Ya, jadi surga neraka dengan sebab adanya Rasulullah. Malaikat, langit, bumi, semuanya alam semesta diciptakan karena Allah, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tidak ada baginda Rasul, enggak ada alam semesta ini. Ya, kata baginda Rasul apa? Ana awwalu man khuliqa wa akhiru man bu'itsa. Aku, kata baginda Rasul, awwalu man khuliqa, makhluk Allah pertama yang Allah ciptakan secara alam arwah, itu nur. Ya, sebelum ada alam semesta ini, malaikat, nabi dan semuanya belum ada. Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa akhiru man bu'itsa, dan aku akhir daripada nabi yang diutus secara alam jasad. Maka itu sebagai rahmatan lil alamin. Maka kata Allah apa? Falyafrahu, maka bergembiralah dengan karunia Allah tersebut. Ya.
Yaitu apa? Perintah Rasulullah dengan bergembira kelahiran beliau. Ya. Ketika baginda Rasulullah SAW mempuasakan hari Senin, Rasul ditanya oleh para sahabat, ya, kenapa engkau baginda Rasul, engkau puasa setiap hari Senin? Hadzal yaum yauma wulidtu. Aku hari ini itu hari Senin di mana aku dilahirkan. Maka dalam kitab Haulal Ihtifalat bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Syekh Muhammad Al-Maliki, ya, di antara cara-cara untuk, ya, memperayakan kelahiran baginda Rasul macam-macam. Ya, Nabi sendiri sudah mencontohkan dengan apa? Dengan puasa kelahiran. Maka dengan itu juga sebagai syariat boleh kita mempuasakan hari kelahiran kita. Gitu. Ya. Apalagi seorang ibu mempuasakan kelahiran anak. Kenapa pengaruhnya seorang ibu mempuasakan hari anaknya? Biar anaknya cerdas, anaknya betah. Pokoknya diniatin semuanya dah. Itu diantara, ya, hikmah kenapa Nabi mempuasakan kelahiran, juga bisa buat kita sebagai umatnya mempuasakan hari kelahiran kita dan juga puasakan hari orang yang kita cintai. Cuma jangan pakai tiup lilin. Nah, ini yang disusupi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang menyerupai satu kaum, maka dia menyerupai kaum tersebut. Nah, terus pakai kue ulang tahun boleh. Itu kan apa? Niat sedekah. Tapi jangan pakai lilin, dinyalain, ditiupin. Ya kan? Nah, itu yang nggak boleh di situ. Ada syubhatnya. Ya. Nah, ini Rasulullah juga memerintahkan untuk merayakan hari kelahiran, tapi secara umum tidak tidak menentukan bagaimana caranya. Ya. Nah, ini istinbat ulama, ya, untuk mengambil istinbat hukum tersebut. Kata baginda Rasul apa? Ij'alu yauma miladi 'idakum. Ij'alu, jadikanlah hari kelahiranku, idakum, sebagai hari kalian. Ya. Nah, artinya apa? Hari raya berarti kita bersenang-senang, menceritakan bagaimana, ya, sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terusannya apa? Wasallu wasallim. Nah, kalau hari raya berarti makan-makan ya? Kalau hari raya makan-makan ya? Nah, berarti makan-makan, berarti nggak hambur-hambur. Jadi ada seseorang mengatakan, ngapain ngadain maulid, buang-buang apa? Buang-buang duit. Padahal Nabi sendiri apa? Menyatakan ij'alu yauma miladi 'idakum. Ini hadis sahih. Jadikanlah hari kelahiranku, kata baginda Rasul, idakum, sebagai hari kalian. Ya. Nah, kalau makan-makan kan orang lain makan-makan. Nah, terus dihisab gak tuh? Ya, ta'amud dhaif la yuhsab. Dalam suatu riwayat, makanan untuk menyaji tamu itu apa? La yuhsabu, tidak dihisab. Ya, jadi kalau acara maulid itu berbeda dengan ini acara apa, kawinan. Nah, itu lain lagi, ya. Nah, itu acara maulid kan akan sisa tuh, la yuhsabu, tidak dihisab. Kenapa? Karena disuruhkan untuk merayakan daripada kelahiran Rasulullah SAW. Apa isi maulid? Merayakan hari lahir kalian. Wasallu wasallimu. Ya, ini katanya perintah fil amr. Ya, fil amr, al aslu fil amril lujub. Ya, kalau dalam usul fiqh, kalau ada kalimat perintah dalam suatu ayat Al-Quran, ada suatu hadis dengan fi'il amr, artinya lil wujub. Wasallu wasallimu, berselawatlah kalian. Wasallimu, dan bersalawatlah dan bersalam kalian kepadaku, fihi, pada hari kelahiranku. Ya, jadi nggak mesti pas 12 Rabiul Awal. Ya. Kenapa? Kalau semuanya pas Rabiul Awal, ya nggak sempat semuanya hadir. Ya. Jadi nggak mesti. Kalau memang bisa pas 12 Rabiul Awal, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting apa? Merayakan di sini artinya apa? Memperingati perjuangan Rasulullah SAW. Apa jaminan baginda Rasul ketika kita berselawat, bersalam ketika hari kelahirannya? Tanalu syafaati, kalian pasti akan mendapat syafaatku
Itu jaminan. Tadi kita baca berapa selawat? Nggak terhitung. Ya. Kan kata baginda Rasul, man shalla alayya sallallahu alaihi asyra marrah. Siapa orang yang berselawat kepadaku sekali, Allah berselawat kepada orang tersebut 10 kali. Nah, ini ulama istinbat, mencari rahasia apa nih. Jadi setiap ucapan Rasul ada rahasianya, ada sir yang tersembunyi. Ini ulama nanya sama siapa? Nabi mengatakan apa? Siapa yang berselawat kepada baginda Rasul, Allah berselawat kepada yang tersebut 10 kali. Apa maksud Allah berselawat pada hamba tersebut? Akhirnya ya, beliau sebelum bermimpi Rasul apa banyakin sholawat. Ulama ini kemudian bermimpi kepada Rasulullah SAW. Tanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, engkau mengatakan orang yang bersolawat kepadamu sekali, Allah menjawab, Allah katanya bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Apakah dengan hadir hatinya atau lalai? Kalau hadir itu berarti apa? Kita tahu yang kita baca, itu namanya hadir. Ya, kalau lalai yang kita baca kita nggak tahu. Contoh, kita lagi sholat, ya, berapa banyak lalainya, apa hadirnya? Ibu lagi motong bawang, ya, cabai, hadir gak hatinya itu? Kalau lalai kepotong gak tangannya? Kepotong. Itu namanya contoh apa? Hadir. Nah, contoh hadir hati buat kita itu apa yang kita baca, sekalipun nggak tahu artinya, kita tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya kebayang tuh tulisannya. Ya, untuk buat kita kalau ulama beda. Itu ada meresapi maknanya. Kalau bagi kita orang biasa, orang awam, minimal bacaan kita baca, kita tahu artinya apa? Nggak ngelamun. Ya, kata baginda Rasul, ya, yang seseorang bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat 10 kali, itu dengan hati yang lalai. Maka ketika seseorang tersebut membaca sekali Allah bersolawat, Allah jadikan malaikat-malaikat, ya, yang ada di gunung-gunung itu apa? Memohon ampun kepada orang yang tersebut. Ya, di sini di riwayat sebutkan apa? Taj'alunahu malaikatan fil jibal. Allah menjadikan malaikat-malaikat. Berarti nggak terhitung malaikatnya yang ada di gunung-gunung. Tad'u lahu wa tastaghfirunahu. Mendoakan dan mengampun kepada hamba tersebut yang bersolat kepada Nabi sekali, Allah jawab 10. Itu dengan hati yang lalai. Kata baginda Rasul pada ulama tersebut. Nah, terus bagaimana baginda Rasul kalau yang membacanya dengan hati yang hadir? La ya'lamu thawabahu illallah. Tidak tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam acara peringati hari Maulid kita baginda Rasul bilang apa? Dengan banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada sahabat bernama Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini namanya asbabul urud, sebab datangnya hadis ini, sebab turunnya hadis ini, sebab terucapnya hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok asbabun nuzul dalam Al-Quran sebab ayatnya turun. Kok asbabul urud sebab hadis terucap oleh baginda Rasul. Apa kejadian sebabnya? Itu namanya asbabul urud. Nah, suatu ketika sahabat bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah SAW. Beliau menanyakan, inni uqsirus salata alaik fakam aj'alu salati. Wahai baginda Rasul, aku ingin berselawat kepadamu. Berapa banyak aku ingin berselawat kepadamu? Kan bingung. Nabi suruh banyakin selawat ketika hari kelahirannya, ya kan? Nah, sahabat bertanya, berapa banyak? Aku ingin berselawat kepadamu. Rasul, berapa banyak? Aku ingin berselawat kepadamu. Maka kata baginda Rasul apa? Ya, masyi'ta, terserah engkau. Ya, kamu berselawat kepadaku. Kata Sayyidina Ubay apa? Arubah, ya Rasulullah. 1/4 dari sisa waktuku.
Artinya waktu kita kerja, waktu makan, pokoknya sisa waktu-waktu yang kita aktivitas kita dah. Ya seperempat dari waktu baginda Rasul. Kata baginda Rasul apa? Masyita wa inzita fahuwa khairun. Terserah engkau jikalau ingin kau menambah dari waktu seperempatmu, fahuwa khairun lak, maka itu lebih baik bagimu. Kemudian Sanawika tanya lagi, anisfa ya Rasulullah, setengah dari sisa waktu saya. Kata baginda Rasul, masyita wa inzita fahuwa khairun lak. Terserah engkau jikalau kau ingin menambah dari setengah waktumu, fahuwa khairun lak, maka itu lebih baik bagimu. Kemudian mau nambah lagi, ats-tsulusain ya Rasulullah, 2/3 sisa waktu kau ya Rasulullah. Kata baginda Rasul, ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah engkau. Jikalau kau ingin menambah dari waktumu, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya kata Sanawak apa? Aj'alu laka salati kullaha. Jika demikian, aku berbanyak selawat kepadamu. Artinya sisa waktunya semuanya untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya baginda Rasul menjamin, ya, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambak. Jika demikian, tukfa hammaka, akan dicukupkan segala keinginanmu, wa yughfaru laka dzambak, dan akan diampunkan segala dosa-dosamu. Ya, artinya apa? Kalau ingin bersalawat kepada Rasulullah, maka dikabulkan hajatnya, dihapuskan dosanya. Bahkan ya, orang kafir aja gembira dengan lahirnya Rasulullah, diringankan siksanya. Sebagaimana siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab, ya, ketika Nabi lahir itu apa? Bergembira dengan memerdekakan apa? Budaknya Suwaibah Aslamiyah. Maka dalam hadis Bukhari apa? Ya, semenjak itu, ya, di alam kubur setiap hari Senin diringankan siksaannya, nanti juga di akhirat di neraka diringankan siksaannya. Sebab apa? Gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, kemudian dibebaskan budaknya dengan Suwaibah Aslamiyah. Sebagaimana syahid apa? Aka annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu bis-sururi bi Ahmad. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan. Ata annahu, sesungguhnya Abu Lahab, annahu datang, ata annahu, sesungguhnya Abu Lahab datang, fi yaumil itsnaini daima, senantiasa hari Senin, yukhaffafu anhu, diringankan dosanya setiap hari Senin, arti diringankan siksaannya setiap hari Senin. Kenapa? Lis-sururi bi Ahmad, karena gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah di langit dikenal dengan nama Ahmad, kalau di bumi namanya Muhammad. Fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi masruran bi Ahmad wa mata muwahhida. Maka bagaimana mungkin orang yang sepanjang umurnya, ya, kemudian bergembira dengan Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan beriman. Orang kafir aja diringankan siksanya, bagaimana umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah yang menarik buat kita semua. Ada orang soleh, ya, punya tetangga musrifun ala nafsi, tapi dia beriman. Syaratnya beriman, musrifun ala nafsi, senantiasa maksiat. Diajak ke masjid sholat, lam yaf'al, nggak mau. Diajak ke majlis taklim, nggak mau. Ya, disuruh taubat, nggak mau. Tapi herannya, suatu ketika, ya, dia lewat majlis yang dimana majlis tersebut, kemudian suatu ketika dia meninggal dunia, sakit meninggal dunia. Ya, kalau meninggal dunia berarti yang dipanggil siapa? Kalau di kampung nih ada orang jagoan, bader, tukang macem-macem dah, meninggal, yang dipanggil ya ustadz, dipanggil. Sekalipun tadi ustadznya dibenci, panggil dah, diurusin nama tetangganya, diurusin, disolatin, ya, kemudian tahlilin. Nah, habis tahlilin dia bermimpi dengan orang tersebut.
Ternyata apa heran? Ya, didapat nikmat kubur, dapat nikmat di surga. Ya. Akhirnya apa ditanya? Bima nilta hadhil manzilah. Ya, dengan sebab apa kau mendapatkan kedudukan ini? Kau dapat nikmat kubur, dapat nikmat surga. Ya, padahal aku tahu kehidupanmu di dunia bagaimana. Wahai Tuan Guru, suatu ketika aku lewat satu majelis yang dimana di situ diceritakan Rasulullah SAW, di situ dibacakan hadis Rasulullah SAW. Kemudian pas bunyi hadis yang bunyinya apa? Man rafa'a sautahu bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah. Dia langsung gemetaran. Ya, man rafa'a, siapa orang yang mengangkat sautahu, suaranya bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan salat kepada baginda Rasul, wajabat lahul jannah, gemetaran langsung berteriak, sallu ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik. Seketika itu masyarakat orang-orang yang ada di masjid langsung bersolawat. Dengan sebab itu kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya beriman. Nah, terus yang kau amali bagaimana? Itulah dapat syafaat dari Rasulullah. Masalah dia mampir dulu, wallahu a'lam. Itu keberkahan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi tadi vokalnya sambil berteriak-teriak. Jamaahnya juga mampu. Kenapa suaranya ketinggian? Ya kan? Ustaz Yasin nggak ngampung ngimbangin apa? Falas ketinggian, ngimbangin jamaah nggak ada yang kuat. Kenapa langsung tinggi nggak pakai volumenya? Ya, itu apa? Kita niat bersolawat mengeraskan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kisah lagi penutup. Ya. Ada seorang ulama tabi'in namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ini kalau orang sufi banyak ambil cerita dari Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Sufyan bin Uyainah, tapi kebanyakan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Suatu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pergi umroh. Ya mungkin yang udah pergi umroh tahu dah bagaimana, ya, atau kita ngeliat di YouTube bagaimana, ya. Itu kan setiap rangkaian ya, ibadah-ibadah ada tuntunan bacaannya. Ketika ini begini, ketika ini begini, ada bukuan panduannya. Tapi suatu ketika ini Imam Sufyan Ats-Tsauri bertemu seseorang anak muda. Setiap ngelangkah baca sholawat, ya ngangkat kaki sholawat, naruh kaki sholawat, ya muter tawaf sholawat. Pokoknya rangkaian semua ibadah, tawaf, sa'i semuanya sholawat. Ya. Akhirnya dideketin dah, ya ditanya, wahai anak muda, tadi saya perhatiin dari kamu masuk, ya mau ke Ka'bah, mau tawaf dan semua rangkaian sa'i, rangkaian umroh. Aku dengar kau selawat terus, tidak baca tasbih dan sebagaimana Rasulullah menganjurkan. Kan Rasul menganjurkan baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan sebagainya, tasbih dan sebagainya. Kenapa kau tidak baca selawat? Hanya selawat saja. Gerangan apa? Kejadian apa yang buat kamu baca selawat saja tidak mengamalkan amalan yang lain? Ya, ditanya amanya anak muda. Man anta? Ya, tumben-tumbenan ini ada orang nanya. Man anta? Ana Sufyan Ats-Tsauri. Kata anak muda, kalau kau bukan orang asing, maka aku tidak akan cerita kenapa kau seperti yang diceritakan. Dulu wahai Tuhan, ya, saya sama bapak saya pergi haji dari negeri yang jauh. Kemudian di tengah perjalanan bapak saya sakit, mampir ke kampung terdekat. Kemudian saya rawat, akhirnya ajal datang. Tapi yang bikin saya sakit apa? Ketika meninggal dunia wajahnya berubah menjadi hitam. Saya malu kenapa? Orang kampung tahu saya dan bapak saya mau pergi haji. Tapi kena menjadi heran apa orang mau pergi haji kok mukanya hitam gosong padahal tadi mukanya putih. Akhirnya untuk rasa malu apa? Saya tutupin tuh. Ya, karena saking ya dia sedih, nangis sejadi-jadinya dia tertidur. Dia bermimpi Rasulullah SAW. Ya, kata wahai Tuan Guru, ketika saya tertidur, tiba-tiba ada orang yang paling ganteng yang nggak pernah saya lihat. Orang yang paling bagus bajunya, paling wangi. Ya, kemudian apa? Membuka tutupan kain tersebut. Akhirnya apa? Wajah saya diusapin kembali semula. Akhirnya anak muda
Pas orang tersebut ingin pergi, saya pegang bajunya. Man anta, kata anak muda kepada Nabi. Tadi belum tahu Nabi. Man anta. Anta la ta'rif, nanti nggak tahu anak, kata Nabi. Ana Muhammad bin Abdullah. Kaget deh. Berarti Rasulullah SAW. Apa gerangan kau datang mengusap muka ayahku? Wahai anak muda, sesungguhnya orang tua masih hidup, dia suka bermaksiat, tapi dia banyak bersolat kepadaku. Dalam riwayat yang lain, sebelum tidur baca selawat 100 kali. Dia setiap ada sesuatu hajat, dia manggil namaku, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah aghithni. Nah, ketika bapakmu pengen datangnya ajal, dia memanggil nama-namaku, kata Rasul, ya Rasulullah aghithni. Maka dengan sebab itulah aku datang untuk menolong ayahmu. Kenapa? Beliau aja, ayahmu minta tolong kepadaku, ya Rasulullah aghithni, maka masa aku tidak menolong ayahmu? Maka dengan sebab tersebut apa? Aku datang menolong ayahmu. Akhirnya terbangun. Semenjak itulah aku baca sholawat. Jadi apa? Yang Allah kasih kesempatan suatu saat berangkat umrah atau haji, udah baca sholawat. Yang paling gampang. Kalau mungkin kalau zikiran lain mesti baca buku doanya. Kan susah. Nah, nanti mau doa kapan? Setelah selesai rangkaian tawaf semuanya, boleh tuh doa digabung semuanya. Kan satu putaran ada doanya, putaran doanya. Ketiga beda-beda doanya tuh. Sama sa'i kan bingung kita kagak apa. Udah baca aja sholawat. Nanti setelah tawaf sama sa'i, ketika tawaf selesai, sebelum sa'i, sholat sunnah 2 rakaat dibaca ada semuanya digabung. Itu lebih enak, lebih khusyuk dibanding kita sambil jalan sambil baca doa. Nah, setelah sa'i gitu juga, setelah sa'i 7 selesai, kita lebih khusyuk doa tuh digabung semua doanya. Rangkaian zikirnya sholawat aja. Dengan sebab itulah kata anak muda ini kepada siapa? Kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya baca sholawat selama saya melakukan ibadah umroh. Ya mudah-mudahan dengan kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aghithna, ya Rasulullah, aghithna, ya Rasulullah, aghithna. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها كل أرواح المسلمين. اللهم صل على سيدنا فاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدر المقدار العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا وارحم مرضانا صغار مشايخنا واجدادنا جميع المسلمين والمسلمين برحمتك الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وتجعل قبور حفرة من حفر النيران. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ازواجنا وذرياتنا ربنا قبل دعاء. اللهم بارك لنا في اولادنا وازواجنا وذرياتنا ولا تضرهم وفقنا وفقهم طاعتك وارزقنا برهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.